Dalam dunia pendidikan, kita memahami bahwa setiap siswa adalah unik dengan kekuatan, minat, dan kebutuhan belajar mereka sendiri. Sebagai pendidik, kita harus memahami keunikan setiap siswa dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa menuntun kekuatan kodrat pada anak. Perkenalkan, saya Siti Astuti, Guru Prakarya SMP Negeri 1 Ngablak, akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi dimulai, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Mengidentifikasi belajar murid dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid sesuai topik yang akan dipelajari, dan melakukan survei secara langsung. Setelah identifikasi kebutuhan murid, saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kali ini, saya belajar dengan murid tentang produk limbah anorganik mata pelajaran prakarya kelas 8. Tujuan pembelajaran di kegiatan ini adalah peserta didik dapat membuat produk kerajinan dengan bahan limbah anorganik. Apa yang ada di pikiran kamu ketika melihat ini? Iya, Oki. Sampah yang tidak terpakai tapi di tangan orang yang tepat akan menjadi kerajinan yang bagus. Oke, bagus sekali jawabannya Oki ya. Dalam menyajikan materi pelajaran, saya menggunakan beberapa media yaitu buku cetak, papan tulis, slide presentasi, video, dan juga menggunakan benda yang konkret. Hal tersebut adalah diferensiasi konten, yaitu penyajian materi secara beragam untuk memenuhi kebutuhan murid. Selanjutnya, diferensiasi proses. Awal pembelajaran, saya menjelaskan materi secara umum dalam kelas besar. Kemudian, saya membentuk siswa dalam kelompok kecil sesuai kemampuan mereka. Saya memberikan tugas membuat produk kerajinan dari bahan limbah anorganik dengan kelompok tersebut. Saya mendatangi setiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan bantuan kepada murid yang kurang paham. Selama pembelajaran berlangsung, saya melakukan asesmen formatif. Saya melakukan penilaian dengan membuat catatan-catatan tentang murid, mengamati proses belajar, serta melakukan percakapan tentang produk yang dibuat. Strategi yang terakhir adalah diferensiasi produk. Dalam pembuatan produk ini, saya membebaskan siswa dalam memilih bahan dan bentuk kerajinan yang dibuat sesuai dengan kemampuan yang mereka sukai. Salah satu ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar yang nyaman. Sebagai seorang guru, saya berusaha selalu bersikap ramah dan terbuka kepada murid. Selain itu, saya sesekali mengajak mereka belajar di luar kelas seperti di lapangan sekolah untuk memberikan suasana nyaman belajar. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah melakukan praktek tentang pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah anorganik. Ternyata beraneka macam kerajinan yang sudah kalian buat. Sekarang saya mau lihat untuk kelompoknya Arya, silakan salah satu ke depan sebentar. Kesulitan apa yang terjadi ketika kamu membuat ini? Kekurangan bahan. Oh ya, kekurangan bahan. Akhirnya kamu mencari ide supaya menjadi sebuah produk. Apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Pembelajaran dengan Bu Tuti sangat menyenangkan karena kita dapat belajar dengan hal-hal yang baru. Saya pembelajaran dari Bu Tuti itu sangat seru dan menyenangkan. Pembelajaran dengan Bu Tuti sangat menyenangkan dan seru. Selain mendapatkan materi, kita juga bisa mempraktikannya secara langsung. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa memiliki kesempatan untuk bersinar. Mari terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan untuk siswa. Merdeka belajar, merdeka berkarya, mewujudkan impian.